kehidupan semuanya. Assalamualaikum. Selamat malam minggu. Gak terasa ya, sudah malam minggu lagi. Saya juga ketika saya membuat note ini, membuat catatan harian ini saya ingat banget baru kemarin saya buat catatan harian untuk hari Sabtu, tapi ternyata malam ini sudah kembali menjadi malam minggu. Waktu terasa cepat, terasa. Bagi saya mungkin, atau mungkin bagi Anda juga terasa cepat. Padahal sebetulnya waktu itu sama saja kan? Dari dulu sampai sekarang sama saja, sama-sama 24 jam. Ya kan? Bukan berarti itu sekarang berubah jadi 20 jam atau 12 jam, tapi sama saja. Tapi memang terasa cepat, karena itu ada yang mengatakan bahwa waktu itu bagaikan pedang. Kalau kita salah menggunakannya, maka kena ke kita sendiri. Jadi hati-hatilah dengan waktu. Maknanya bukan takut waktu, bukan, tapi adalah bagaimana kita mengisi waktunya, bagaimana kita mengisi waktu yang sehari 24 jam itu dengan aktivitas-aktivitas yang bermanfaat, dengan aktivitas yang mengkayakan, dengan aktivitas yang membuat diri kita lebih bernilai dari sebelumnya. Kalau kita membiarkan waktu itu terlewat percuma, maka waktu itu yang menggilas Anda. Tanpa disadari usia Anda bertambah. Akhirnya Anda kecewa ketika, wah sudah tua nih, tidak punya apa-apa. Sudah tua nih, belum punya mobil. Sudah tua nih, belum punya rumah. Sudah tua nih, belum bisa punya uang banyak. Sudah tua nih, belum punya uang 1 miliar. Nah, akhirnya Anda kecewa di situ. Lalu menyalahkan waktu, kemudian menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan. Banyak orang seperti itu. Padahal itu salah manusianya sendiri. Itu salah Anda sendiri. Waktunya sama, dari jam 00 sampai jam 00 lagi. 24 jam. Kalau dihitung menitnya berarti ada berapa? 1 jam 60 menit kan, berarti 60 kali kan 24. Sama, waktunya sama. Ya, 1440 menit ya. Jadi menitnya sama, durasi jamnya sama, tapi hasilnya berbeda. Ada yang di usia muda sudah kaya karena dari kecil memang anaknya orang kaya gitu ya. Ada yang baru usia umur berapa baru punya mobil. Baru usia berapa baru punya rumah. Ada yang sudah sejak kecil sudah punya rumah. Ada yang dia ini sudah punya rumah. Apa yang membedakan? Takdir? Bukan. Yang membedakan adalah bagaimana dia mengisi hari-harinya, bagaimana dia mengisi waktunya. Umurnya boleh sama, umurnya boleh lebih tua, umurnya boleh lebih muda, tapi belum tentu isi rekeningnya sama. Ya kan? Saya Sabtu siang tadi di sela-sela break kelas AMC gitu ya, ada teman saya SMA, ada telepon saya, dia cerita, dia mengeluh bahwa dia merasa putus asa, dia merasa kecewa karena kenapa hidupnya susah. Dia sudah kerja, tapi sudah kerja bagus sebetulnya, artinya kerja pegawai negeri lah, sudah pegawai negeri sipil, tapi mengeluh bahwa uangnya sedikit, kemudian dia juga belum bisa punya mobil. Terus dia membandingkan dengan saya, kamu umur sama sudah mobilnya sudah banyak, sudah rumah banyak, sudah punya macam-macam, kenapa aku kok nggak sama? Ya kalau itu maka saya jawab, ya itu kan kembali ke bagaimana kamu mengisi hari-hari kamu selama ini. Lalu saya sepertinya membuat waktu saya terbuang percuma selama dari umur sampai ini. Ketika melihat kamu, ketika membandingkan dengan kamu, saya merasa waktu saya terbuang percuma. Saya bilang, menyesal itu boleh, tapi jangan diteruskan. Artinya apa? Stop menyesal dan mulailah untuk berubah. Akhirnya saya bilang, udah kalau emang mau belajar ya nanti kita belajar, kapan kau bisa ya saya
brainstorming sedikit, nanti kamu ya belajar serius gitu. Dia mengatakan iya. Nah, banyak orang seperti itu ketika usianya masih muda, masih kuliah, menganggap seolah udahlah nanti aja, nggak usah mikir uang, nggak usah mikir kaya, nanti aja, nggak usah mikir apapun. Lalu waktu berjalan cepat, berjalan sampai dia menikah, punya anak, ternyata belum punya mobil. Lalu dia ngelihat temennya yang udah punya mobil, akhirnya muncul iri, kok dia bisa ya gitu. Nah, itu karena salah mengisi pikirannya, sehingga aktivitasnya juga salah. Yang lain di jam yang sama mereka berbuat aktivitas yang mengkayakan. Di jam yang sama orang lain sedang tidur, tidak ngapa-ngapain. Nah, tentu itu berbeda hasilnya. Maka itulah makna dari hati-hati dengan waktu. Waktu itu pedang. Pedang bisa untuk dibuat positif, pedang juga kalau salah bisa melukai diri Anda sendiri. Siang tadi saya memberikan kelas MC online ke seorang bapak. Dia seorang manajer HRD di sebuah perusahaan internasional sepertinya ya di Semarang. Dia selama ini cerita bahwa juga pernah masuk ke zaman jahiliyah, mencari yang namanya belajar sedulur papat, lima pancer, belajar tentang bolo sewu, tentang hodam, perewangan, disuruh puasa ngebleng, disuruh macam-macam. Tapi begitu belajar MC tadi dia ketawa. Oh alah, ternyata ini ya intinya. Ternyata harusnya ini yang saya pelajari, bukan puasanya, bukan mengerjakan banyak ritual, tapi ya ini sebetulnya. Semua itu pikiran kita sendiri. Dan dia bilang, ini yang saya cari selama ini. Lalu awalnya dia bilang gini, dulu saya sudah kenal setahun yang lalu mas belajar kenal dengan AMC, tapi harganya kok mahal gitu. Terus saya tanya, sekarang gimana? Masih anggap mahal? Ya enggak, kalau seperti ini materinya ini murah banget karena kita bisa dapat apapun dari belajar hari ini. Nah itu sebetulnya. Kadang kita anggap satu itu mahal, tapi Anda tidak lihat manfaatnya. Coba lihat manfaatnya, maka pasti jadi murah. Termasuk dengan kelas AMC. Kalau Anda bilang mahal, saya akan bilang iya mahal. Kalau Anda lihat harganya. Tapi kalau Anda lihat manfaatnya, itu akan jadi jauh-jauh sangat murah sekali. Dan itulah pembedanya orang yang punya mindset kaya dengan mindset yang miskin. Mindset yang miskin selalu melihat nilainya yang mahal, harganya mahal, tapi tidak melihat manfaatnya. Orang yang mindsetnya kaya, yang dilihat adalah manfaatnya. Dapat apa saya dari ini? Kalau saya keluar satu lalu saya bisa dapat 10 kali lipat, itu namanya murah. Tapi orang miskin tidak seperti itu berpikirnya. Saya keluar satu, nanti uang saya berkurang satu. Nah, itu adalah mindset yang miskin sebetulnya. Coba deh kalau Anda mau lebih kaya hidupnya, supaya waktu Anda tidak terbuang percuma, supaya Anda tidak menyesal nanti, coba Anda berpikirnya, lihatlah kelas MC dengan manfaatnya. Dengan manfaatnya nilai biaya itu jadi sangat-sangat murah sekali. Ya, itu harusnya yang Anda lakukan ketika melihat kelas AMC. Dan seperti Bapak tadi, Bapak ini juga akhirnya mengatakan bahwa saya dapat semua hari ini. Saya bisa buat jimat, saya bisa buka aura, saya bisa buat penglaris, saya bisa buat pagar gaib, saya bisa buat hodam, apapun semuanya saya dapat di hari ini. Itulah tujuan saya buat AMC ya. Supaya waktu Anda tidak terbuang percuma dengan belajar yang aneh-aneh. Suruh puasa 1 minggu, puasa 3 bulan, ngebleng 1 bulan, itu buang-buang waktu. Ketika semua bisa dipersingkat 1 hari dan hasilnya jauh lebih besar, tentu itu sangat-sangat bernilai daripada Anda membuang-buang waktu hanya untuk mengerjakan yang sia-sia. Selamat malam minggu, selamat istirahat untuk besok yang minggu yang libur. Kalau saya besok minggu masih ada memberikan kelas riset AMC, tapi buat Anda selamat libur, selamat istirahat, dan liburlah tiap hari sebetulnya. Assalamualaikum, salam dari saya, Firman Pratama.